Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Hai Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Kerasan baju suaranya. Ya aku kurang keras ya, kurang Iya. kenceng ya, kurang semangatnya. Kamu juga disemangatin, jangan ngantuk Iya, ya. jangan Din. ngantuk ya, Melek gitu. ting. Udah langsung like. Oke. Jadi kemarin tuh aku kaget banget loh, Din. Kan Kenapa? di Reels Instagram, aku kan rajin yang ngupload di Reels Instagram @sjsuraya. Jangan lupa di follow. @s.jtsurayy. Itu reel aku tuh yang tentang daging vegetarian. Ya. Itu ternyata di situ banyak yang berantem, pro kontra antara yang Banyak yang pro komen vegetarian dan itu pro kontra teman-teman. Terus pro vegetarian dengan kontra vegetarian. Iya. Dan itu saya nggak pernah kepikiran bahwa itu tuh akan menjadi perdebatan gitu loh. By the way itu judul videonya apa dulu? Judul Maju? videonya itu Masakan tentang apa? daging vegetarian, nggak salah nama Oh, judulnya daging itu. vegetarian. Oke, jadi Dengan 1 kilogram tepung terigu protein tinggi menghasilkan daging vegetarian. ya, Jadi ini cocok buat teman-teman yang menghindari daging, saya bilang itu ya kan. daging merah gitu kan, daging sapi maksudnya. Dan ternyata di luar ekspektasi, saya nggak tahu kalau bakalan sekontra Iya. itu dan seserius itu mereka menanggapinya. Padahal saya cuma bikin video di YouTube ya, yang versi lengkapnya itu cuma untuk cooking show aja gitu loh, Din. Iya, Kayak selain ada selain itu juga Maju maksudnya ngasih alternatif lain gitu nggak sih? alternatif, nggak ada pikiran Iya. untuk vegetarian makan ini atau yang tidak vegetarian sebaiknya gini. Enggak Nggak ada ada, pikiran ke situ. iya. It's just a cooking show. You Iya. can watch it or leave it gitu loh. Bener. If you want to recook, just do it. If you don't, just don't gitu. Iya. Dan ternyata rame banget. Iya. Tapi itu ternyata perdebatan itu tuh udah lama unfinished tentang Nggak selesai emang ya Baju. antara orang yang pro dengan gaya hidup vegetarian dengan orang yang tidak. kontra. Masing-masing punya alasannya yang kuat sendiri-sendiri. Nah, Kontra dan tidak kontra ini. Kontra ini dan yang mau apa kita namanya? bahas sekarang yang pro nih. gitu. Baju pro apa kontra? nanti aja di akhir aja. Kamu juga ya di akhir aja. Oh yaudah Di kita akhir aja, biar rahasia, Jadi biar kita nggak terlalu kelihatan berpihak ya. Oke. Nggak apa-apa terus. Untuk yang vegetarian, sebenarnya kita bahas ini dulu aja, Din. Kenapa orang memilih gaya hidup vegetarian atau gaya hidup vegan? Kita harus tahu dulu macam-macamnya ya. Iya, benar. Kayak ada vegan, ada vegetarian, itu juga udah beda tuh antara vegan dengan vegetarian. Benar. Terus ada flexitarian, ada ovo vegetarian, ada lacto vegetarian sendiri, ada ovo vegetarian sendiri gitu teman-teman. Jadi emang beberapa jenis vegetarian itu ada yang Maju gitu. Jadi ada yang makan, tadi contohnya misalnya vegan itu yang paling ketat, flexitarian yang paling longgar. Gitu. Vegan itu ibaratnya kayak kasta tertinggi dari seorang vegetarian yang mereka mereka benar-benar Brahmana gitu ya. Brahmana kasta tertinggi. Mereka benar-benar enggak makan daging dan olahannya hewan, termasuk baju yang dia pakai, sepatu, tas, sofa yang menggunakan kulit binatang, mereka enggak pakai, anti banget. Mereka enggak. Semua yang berbahan binatang anti banget untuk vegan ya. Betul, untuk vegan. Terus kalau yang vegetarian vegetarian itu dia agak slow. Iya, slow, Wallace dia anaknya. Terus dia jadi masih tetap masih makan telur, masih makan minum, ikan, masih minum susu juga, susu sapi, olahan-olahan dari sapi, susu juga, dairy lebih ke dairy. Karena alasan mereka apa, Din? Kalau mereka minum susunya atau makan telurnya itu nggak menyakiti binatang tersebut gitu loh. Iya, karena emang alamiahnya gitu. Nggak harus membunuh intinya. Dan makanya mereka vegetarian, makan tetap telur dan produk dairy.
Kalau yang flexitarian, yang ovo itu apa? Oke, ada lacto-ovo vegetarian. Lacto-ovo vegetarian itu sama kayak yang vegetarian kita jelasin ya Mbak Ju. Mereka minum susu. Betul. Terus habis gitu yang lacto vegetarian dia minumnya itu susu gitu. Iya. Yang ovo makan telur masih. Betul. Jadi masih ada produk hewani di situ. Cuma nggak makan daging gitu ya. Iya, betul. Cuman bedanya lacto sama ovo itu yang lacto itu susu gitu kan, yang ovo itu telur gitu, teman-teman. Terus habis gitu sekarang kenapa Mbak Jo? Kenapa orang memilih vegetarian gitu? Sebabnya maksudnya. Banyak alasan, pastinya banyak banget ya alasan kenapa orang menjadi vegetarian. Kalau nomor satu pertama ya umumnya karena kesehatan. Benar. Banyak orang yang meyakini bahwa menjadi vegetarian itu akan lebih sehat, berat badan pun juga lebih stabil, bisa turun, kulitnya lebih halus, terhindar dari penyakit degeneratif kayak diabetes, jantung, terus kolesterol gitu, kardiovaskuler segala macam gitu lah. Iya, benar. Iya, kan lebih sehat kayak gitu. Terus ada juga yang dia itu alasan kesehatan lain selain yang tadi Mbak Jo. Jadi misalnya dia ada kelainan hormon gitu, hormonnya nggak stabil misalnya, bukan kelainan Terus misalnya mensnya nggak teratur gitu-gitu. Pokoknya ada hubungannya dengan hormon yang cewek-cewek biasanya itu tuh. Terus mereka memilih vegetarian dan setelah mereka menjadi vegetarian itu tuh semuanya aman, lancar-lancar aja. Lancar jaya ya gitu. mensnya. Emang ada beberapa kasus yang kayak gitu. Iya, ada kasus yang seperti itu. Masih banyak alasan lainnya. Yang lagi booming banget sih itu tentang mencegah emisi rumah kaca. Mencegah emisi gas ya. Emisi gas. Kenapa bisa berpikir sejauh itu gitu loh? Hanya dengan tidak makan daging itu bisa mencegah emisi gitu. Hubungannya dengan peternakan sebenarnya kan daging itu kan dari sapi. Sapi kan kalau misalnya di luar negeri sapi nih sih, ada ayam ya, unggas, ada kambing ada juga, kepala 4 kaki 4 maksudnya. Hewan yang penting berkaki bukan kepala 2 ya, atau muka 2 itu jangan ini. Aduh. Nah, ya Pak, yang hewan berkaki 4 itu kan ladangnya itu lah itu kan memangkas tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon tinggi di sekelilingnya. Zona hijaunya ini hijau zona hijaunya itu berkurang jadinya gara-gara bikin peternakan. Gitu. Makanya itu bisa mengurangi emisi. Terus betul. Pengolahan daging kayak bikin burger, bikin nugget, sosis kayak gitu tuh membutuhkan banyak banget air, membutuhkan banyak gas dan itu menghasilkan kayak gas dari industri gitu, apa sih namanya yang cerobong asap polusi kayak gitu juga. Jadi iya, kenapa sampai ke sana karena berpikirnya sejauh itu. Terus ada lagi memang karena agama ya Mbak. Ya, agama. Orang memilih menjadi vegetarian karena alasan religius. Betul, biasanya terutama di Hindu. India ya. Hindu. Betul. Di India tuh ada satu kota sendiri yang khusus mereka tuh vegetarian semua, Din. Oh iya? Oke. Dan karena di agama Hindu itu kan menganggap sapi itu suci. Jadi nggak boleh dibunuh, nggak boleh dikonsumsi. Benar. Beberapa teman aku yang dari Bali gitu, dan mereka Hindu itu memang nggak ini. Iya, yang ini ya makan, nggak makan daging merah. Yang gitu. Taat ya, Hindu yang taat bener. ya. Tapi ketika mereka kuliah kan kuliah di Jawa maksudnya gitu. Terus mereka suka kayak bakso enak ya, gitu. Terus habis gitu mereka makan bakso nggak? Makan. Iya, elah. Ya nggak, maksudnya mereka nggak yang taat banget gitu teman-teman aku. Iya, tapi nggak setiap hari juga. Kalau pengen aja dan kayak pengen atau banget pengen gitu. burgernya McD gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus ada juga emang yang mereka nggak doyan daging, Baju. Iya, kayak ini bapaknya temenku nggak doyan daging, makanya tahu tempe aja tiap hari. Hemat dong berarti iya, ibu ya. Memang hemat. Nah, alasan lainnya salah satunya juga hemat.
menjadi vegetarian atau vegan itu lebih hemat karena sayur-sayuran kan lebih murah. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Ada beberapa produk nabati yang memang mahal banget kayak kacang-kacangan yang pikan, yang walnut, kacang-kacangan yang impor itu. Yang impor gitu, buah-buahan kering itu nggak murah. Itu. Granola itu nggak murah, flaxseed dan sebagainya. Mihil itu, betul. Ya kayak gitu, jadi banyak alasan teman-teman Selain itu pengolahan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran itu juga nggak membutuhkan banyak bahan gitu dan kan. menyebabkan polusi enggak kalau tumbuhan mah gitu ya Mbak Jo. Ya makanya mereka lebih memilih untuk menjadi vegan atau vegetarian. Murah, hemat. Terus ada yang karena alasan nggak mau menyakiti binatang, Din. Oh iya. Apa nih, ada nilai etika kehewanan etika gitu. Kehewanan. Iya. Kan di Amerika tuh ada organisasi namanya PETA, PETA. Ya. PE. Oh, PE. Oke. People for Ethical Treatment, ya PETA tulisannya, Ethical Treatment for Animals, kalau nggak salah kayak gitulah singkatan dari itu. Itu isinya vegan semua, orang-orang vegetarian yang nggak mau membunuh binatang sekecil apapun. Termasuk nyamuk berarti ya? Berarti mereka rela digigit Aedes aegypti gimana dong terkena demam berdarah baju? Iya. Kayak gitu teman-teman. Dan mereka sangat kontra terhadap pembunuhan binatang di peternakan maupun di tempat lainnya, apalagi diolah, apalagi dimakan, dijadikan sepatu dan sebagainya. Mereka nggak suka itu gitu. Kontra banget. Baju ada nggak yang ini teman Baju atau Baju mau follow di Instagram yang mereka tuh vegetarian? Kalau aku lebih ke teman deket ya, teman satu kantor itu ada yang dia bilang kalau dia pernah jadi vegetarian, vegetarian ya dia, yang cuma makan sayur-sayuran aja sama buah-buahan itu dia merasa energinya lebih banyak, nggak gampang capek, dia bisa lari 5 kali lipat kuatnya daripada kalau dia makan daging. Badannya terasa ringan kayak gitu. Ada enteng ya, makanya dia larinya lebih cepat, maksudnya lebih banyak putarannya gitu. Iya, jadi dia pas menjalani diet itu tuh banyak banget keuntungannya katanya. Nah, itu untuk orang-orang tertentu cocok ya. Bener. Cocok. Dan dia sebutin juga ada beberapa atlet dunia itu yang mereka vegan dan mereka berprestasi. Betul. Gitu. Kalau aku, yang aku sering banget lihat karena nge-follow Mbak Jo, Andin, teman-teman tahu kan penyanyi Andin itu. Dia nggak yang vegan strict Mbak Jo. Dia masih makan ikan, masih ada cheating day, makan daging sapi juga gitu. Tapi yang aku lihat kesehariannya, anak-anaknya tuh suka banget makan sayur hijau itu loh, mentah selada gitu atau lettuce gitu. Mereka seneng banget gitu dan aku suka lihatnya gitu. Jadi tuh emang gimana ya, makannya itu beneran udah diatur gitu karena ternyata kenapa Andin memilih itu, dia dulu pernah ada kanker Maju. Oh iya, Andin dulu pernah sakit, kasus kayak gitu. Andin sakit tapi terus kanker sembuh. Apa? Aku lupa kankernya apa. Terus dia bisa sembuh, terus makanya kenapa dia akhirnya memutuskan untuk vegan gitu. Terus akhirnya suaminya juga ikutan gitu. Karena setelah mereka memilih vegan gitu, mereka semakin yakin gitu loh Baju gitu dengan pilihan mereka karena suaminya juga semakin sehat gitu kan, merasakan umurnya manfaatnya positifnya. Kan suami itu kepala 4 Baju 40 berapa Mas Ipe itu anaknya itu masih kecil-kecil gitu lah. Jadi kayak Andin tuh ya udah berarti kita vegan itu udah oke nih, cocok nih buat kita gitu karena kita semakin sehat dan seterusnya gitu. Iya benar. Anak-anaknya masih kecil gitu. Jadi ya aku lihatnya contoh yang aku follow di Instagram itu seperti itu. Aku juga ada temen kuliah dulu nih, dia memutuskan untuk jadi vegan gitu. Jadi tiap hari makanya tahu tempe aja. Oh ya? Iya, sama oseng-oseng kangkung lah apalah gitu kalau ke warung. Jadi itu antara mau jadi sehat atau pengen ngirit kan kita nggak tahu. Ya dia. Tapi dia bilang sendiri kalau dia merasa badannya lebih enak. Lebih Terus enteng yang biasanya. aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, kulitnya bagus banget.
Bagus banget kulitnya tuh. Ya mungkin halus karena ya. skincare juga ya, Oh kita nggak iya, tahu kan. benar. Atau Bisa karena jadi. genetis memang. Memang dari Dia sononya, keturunan ini, dia benar. keturunan Dayak dan kulitnya memang Oh bagus iya, banget. biasa kalau misalnya Dayak tuh kuning-kuning, Kuning, bening-bening gitu nggak sih? bening-bening, Iya. kuning langsat Iya, gitu ya. bagus kulitnya. Kulitnya memang udah bagus Khas gitu. Indonesia. Iya, nggak tahu sampai sekarang dia masih vegan apa udah enggak ya, kurang tahu juga. Iya. Tapi Kalau yang kalau yang di kamu mau sekeliling, ngomong apa? kalau yang di sekeliling aku, lingkaran aku banget itu teman-teman aku yang paling pol flexitarian. Mereka nggak yang vegan atau vegetarian banget tuh enggak, apalagi vegan gitu. Enggak gitu. Jadi paling pol tuh flexitarian. Nah, kita kan udah bahas semua nih yang pro vegan atau vegetarian mana. Yang kontra gimana? Contoh-contohnya juga udah. Kalau yang kontra nggak kalah banyak. Alasannya sama-sama kuat. Kenapa kontra dengan vegetarian atau gaya hidup plant-based ini ya? Salah satunya sih yang aku melekat banget Maju. Ntar kalau semuanya vegetarian, semuanya makan tumbuhan, terus sapinya gimana? Iya, gitu. Overpopulated. Iya, overpopulated. Ayamnya gitu. gimana? Ayamnya gimana? Kambingnya gimana? Gitu. Terus kalau misalnya Idul Adha nggak ada yang makan dong. Kalau semuanya vegan dan vegetarian. Itu. Yang jelas overpopulated ini udah pasti karena hewan itu kan beranak pinak lebih cepat daripada manusia ya, terutama. Itu lebih cepat dan lebih banyak. Sapi bisa menghasilkan berapa banyak anak seumur hidupnya disembelih ya. Maksudnya. Terus selain itu yang Baju, kamu keluar rumah tahu-tahu ayam di mana-mana. Iya, gitu. selain itu juga rantai makanannya itu juga akan terganggu gitu. Kalau misalnya rantai makanan terganggu, pasti di situ ada ekosistemnya yang juga kemana-mana gitu, efek dominonya benar nggak seimbang. Makanya itu kenapa ya nggak bisa juga gitu semua orang harus atau semua orang memilih vegetarian gitu. Itu terus kalau dibilang menjadi vegetarian itu akan mengurangi emisi gas rumah kaca, itu juga ada sebenarnya penelitiannya yang menyebutkan bahwa itu tuh cuma akan mengurangi 2,6%. Itu nggak begitu berpengaruh gitu. Jadi bisa dikatakan juga dengan kalimat lain kalau peternakan itu tidak semerusak lingkungan itu gitu. Iya, tidak serusak itu lingkungan gara-gara peternakan. Nah, tadi nyambung masih ke yang overpopulated ya. Peternakan apa overpopulated? Iya kan, overpopulated kan di ini apa namanya, di peternakan maksudnya. Tempat mereka kan di peternakan, maksud aku di situ. Nah, kalau misalnya nih ya Mbak Jo, semua orang memilih untuk vegetarian gitu, lebih baiknya. Terus ntar berarti peternakannya tutup dong. Nah, selain kalau peternakannya tutup, berarti orang-orang yang kerja di sana gimana? Kehilangan gitu. Pekerjaan. Selain peternakan tutup, juga pabrik-pabrik pengolahan sosis, nugget, burger dan sebagainya akan tutup semua. Nah, karyawannya terus gimana? Akan membludak unemployment-nya. Iya, benar. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini juga jadi masalah sosial akhirnya nanti kalau dilanjutin. Jadi efek dominonya bisa kemana-mana. Terus selain itu ada juga kalau yang dibilang sehat ya, jadi vegetarian lebih sehat. Penelitian juga ada gitu. Lagi, not really, nggak semuanya merasakan sehat. Karena ada beberapa dokter yang menganggap bahwa kalau kita nggak mengonsumsi daging sama sekali atau susu sama sekali, itu kepadatan tulang berkurang. Ya, jadi beda gitu dengan penyerapan kalsiumnya kurang. Iya, dengan orang yang dia juga mengkonsumsi produk hewani gitu, dengan yang dia beneran vegan gitu. Tapi juga sama juga sih, ini nggak berlaku untuk semuanya. Ya kan kayak tadi teman saya itu dia merasa lebih kuat, lebih katanya juga ada yang bilang kalau jadi vegan lebih padat tulangnya. Jadi saya juga nggak tahu yang bener yang mana gitu. Mungkin kalau karena aku kembali ke ke masing-masing gitu. Jadi untuk kondisi tubuh masing-masing ya. Bener, ke masing-masing orang itu sendiri gitu. Ke teman Baju yang atlet tadi itu karena memang dia bisa bukan atlet, gitu. Kan ada yang atlet, ada yang atlet, ada atlet vegan yang sangat berprestasi. Nah, kayak gitu. Ya, itu maksud aku. Nggak semua atlet vegan. Kayak gitu. Mayoritas atlet bukan vegan. Jadi yang berprestasi yang kelihatan
itu mereka minum minoritas susu. sebenarnya. Iya, minum susu, makan daging juga. Sebagian besar atlet ya bukan vegan gitu. Iya, Kalaupun ada itu cuma sedikit. Dan karena cuma sedikit itu jadi diangkat gitu betul. beritanya. Betul sekali. Kalau kamu sendiri pro atau kontra? Sekarang kita udah masuk nih ke pendapat kita sendiri-sendiri nih, kamu pro atau kontra. Kalau misalnya kontra, kamu jelasin kenapa. Kalau pro jelasin. Ya seperti biasa aku ada di tengah-tengah sih, Nggak boleh gitu. Di sini nggak ada area abu-abu. Nggak, maksudnya cuma aku pernah gitu loh. Aku sometimes juga makan sayur banyak gitu loh. Cuman nggak yang sayur doang gitu loh, Baju. Berarti kontra ya? Ya kontra. Udah kontra aja deh. Kamu kan suka bakso, suka sate. Iya benar. Rendang dan sebagainya. Iya, aku omnivora. Iya, jadi tapi aku nggak bisa makan nggak ada sayurnya juga gitu kan. Oke, udah berarti aku kontra. Nah, pandangan aku sendiri nih, subjektivitas subjektif aku. Aja. Tuhan itu sudah menciptakan tumbuhan, hewan dan manusia gitu kan, Baju, dan yang lain-lainnya. Jadi tiga poin ini, si tumbuhan, hewan dan manusia ini sudah diciptakan Tuhan. Jadi naturally kita semua itu berhubungan gitu loh. Kalau misalnya kita mau konsumsi benar, nah kayak gitu, itu kita mau konsumsi hewan dan tumbuhan, iya itu as a natural gitu, as a nature gitu, atau naturally aja gitu, alamiah aja gitu. Jadi it's okay. Jadi aku nggak apa-apa gitu loh. Dan kalau misalnya vegan semua, ya itu tadi gitu loh, Maju. Kontranya tuh efek dominonya tuh bisa kemana-mana. Maju kontra apa pro? Kontra. Baju langsung. Kalau aku tadi masih mikir. Enggak, kalau aku kontra karena aku suka daging, Iya, daging itu enak. Suka ikan banget, seafood-seafoodan dan daging. Baju tuh anak ikan. Anak ikan banget aku. Terus selain itu saya punya alasan yang agak religius ya, bahwa Nabi Muhammad itu juga mengkonsumsi kambing ya, binatang ternak seperti itu. Dan itu jadi panutan gitu loh. Dan nggak apa-apa. Kita sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Yang penting semua dikonsumsi dengan in moderation, secukupnya, jangan kebanyakan yang berlebihan gitu doang. Intinya makan sayuran, makan buah aja. Juga kalau berlebihan juga nggak bagus juga. Sama. Ntar bisa sakit perut kan ya, Baju? Bisa, atau konstipasi karena kebanyakan serat juga bisa. Konstipasi, betul. Jadi menurut kamu kesimpulannya gimana, Din? Berarti vegan itu nggak cocok untuk semua orang gitu, Baju. Maksudnya vegan tidak untuk semua orang. Tidak gitu untuk loh, semua orang. Iya, karena hanya untuk orang-orang yang memiliki kasus-kasus tertentu yang sudah kita sebutin tadi. Dari gitu. Bisa kesehatan, bisa agama. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Bisa pandangan juga. Hidup ya, gaya hidup, stylenya memang penyayang binatang, nggak mau kayak gitu. Betul. Boleh gitu. Nggak usah bertengkar gitu. Nggak usah berantem. Nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa, dunia ini akan lebih seru ada vegetarian atau vegan dan ada orang yang makan daging. Jadi lebih berwarna aja malah sebenarnya. Benar banget. Oke. Seru banget, Maju. Nggak ada yang lebih baik mana, yang lebih, udah sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan gitu kan. Bener. Oke, seru banget ya. Selalu seru banget. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.